Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toyib, kita masuk di ada Rasul Rabi Asyara, pelajaran yang ke-14 dari kitab Durusul Lugha jilid 2, yang mana di sini membahas tentang fi'il amar, kata perintah. Di sini ada percakapan al-mudarris. Man bil babi. Di sini man bil babi, siapa yang di depan pintu. Kemudian tolib, siswa, ana tolibul jadid, saya siswa baru. Tuh. Kemudian mudarrisu, udkhul, masuklah. Masmuka, kalau masmuk, kalau kita sukunkan masmuk. Masmuka, siapa namamu? Tolibu menjawab, ismi Humayun. Nah, Humayun ini bukan nama Arab, di luar Arab. Jadi dia ismi Humayun. Jadi aneh gitu. Nama saya Humayun. Kemudian mudarrisu menjawab lagi, Humayun, kaifa taktubu hazal isma? Bagaimana engkau menuliskan nama ini? Uktubhu ala hazihil waraqah. Tulislah ini. Ini kata perintah uktub. Dari kata kataba yaktubu uktub. Uktubhu. Tuliskan, tulislah nama Humayun itu di kertas ini. Kemudian tullabu menjawab, mereka semua murid menjawab, ya Ustadz, ha huna aqrab. Wahai Ustadz, di sini ada kalajengking. Kemudian mudarris menjawab, aqrabu fil fasl aina hiya. Apakah di sini ada kalajengking? Di mana dia? Nah, aqrabu ini muannas, jadi dia menggunakan hiya. Muannas ya, perempuan. Kemudian tullabu itu mereka semua menjawab, unsur, lihatlah, huna ya Ustad, di sini Ustad, hiya tahtal maktabi Hisham, kalajengking itu di bawah meja Hisham. Kemudian mudarris menjawab lagi, uktuluha ya ikhwan. Nah, jadi uktuluha ini dari kata qatala, membunuh, bunuhlah dia wahai saudara. Kemudian tullabu, mereka semua menjawab bersama-sama, bima naqtuluha, bagaimana membunuhnya. Nah, bima naqtuluha, bagaimana membunuhnya. Kemudian mudarrisu menjawab, uktulha bihiza ika ya Hisham. Nah, uktulha. Nah, di sini dia hanya memerintahkan satu orang saja. Kalau dia uktulu berarti dia keseluruhan. Nah, di sini juga kalau uktuluha kan dia setelah waw ini ada alif. Uktulu, ketika dia ditambahkan domir kata ganti, dia alifnya setelah kata domir kata ganti. Jadi uktuluha, bukan uktuluha. Tuh. Jadi uktuluha bihiza ika ya Hisham, bunuhlah dengan sepatu wahai Hisham. Amamat, apakah dia sudah mati? Hisham menjawab, na'am ya matat, sudah mati. Kemudian mudarris berkata lagi, ijlisu ya abna'i, duduklah wahai anak-anak. Kemudian iqra darsa ya Ali, bacalah pelajaran wahai Ali. Ali menjawab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah yang dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini disuruh baca Quran surah Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian ya Ustaz, hafiztu hadhihi surah. Wahai Ustaz, saya sudah menghafal surah suratil ahfuzu ba'daha. Surat apa lagi yang saya hafalkan wahai Ustaz? Kemudian mudarris menjawab, ihfaza suratul tin. Hafalkanlah surah At-Tin. Kemudian huz daftaraka hazal waktu fihi suratul alaq. Ambillah buku catatanmu dan buku catatanmu ini dan tuliskan di dalam surah Al-Alaq. Ya Abu Bakri, wahai Abu Bakar, innaka na'sanu, sesungguhnya engkau mengantuk ketika belajar. Izhabu ila hamami waksil wajhak, pergilah ke WC, ke kamar mandi dan cucilah wajahmu. Kemudian iftahil nawafiza, di sini hanya ini
iftaha ini sebenarnya sukun hanya dan bertemu dengan la sukun. Jadi dia iftahil nawafiza ya abadallahi fa innal ghurfata muslimatu wal jawwa harru. Kalau jendela-jendela itu wahai Abdullah, karena sepertinya kelas ini gelap dan suasananya panas. Toib, kita masuk di tamarin. Nah, tamarin ini awal katanya tamrin, jamaknya tamarin. Ajib an as'alatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Masmu talibul jadid. Nah, siapa nama murid baru yang ada di percakapan? Namanya Humayun. Ismuhu Humayun. Kemudian aina kanas aqrabu. Di mana kalajengking itu berada? Kanas aqrabu tahtal maktabil Hisham, di bawah meja Hisham. Kemudian nomor 3, manil lazi qatalaha, siapa yang membunuh kalajengking itu? Allazi qatalaha Hisham, yang membunuhnya Hisham. Bima qatalaha, dengan apa dia membunuhnya? Qatalaha hizaihi, yang dia membunuhnya dengan sepatunya. Ai suratul hafizo Ali, surah apa yang dihafalkan oleh Ali? Suratul hafizo suratul alaq, al-alaq. Surah yang dihafalkan Ali adalah surah al-alaq. Baik, kita lanjut di tamarin kedua, yaitu Sohe Mayali. Benarkan kalimat berikut. Yang pertama, qala mudarrisul li Ali uktuli aqraba. Guru berkata kepada Ali, bunuhlah kalajengking itu. Ini salah, sebenarnya qala mudarrisu li Hisyami uktul aqraba. Guru berkata kepada Hisham. Kemudian yang kedua, qala mudarrisu li Hisyam iftah nawafiza. Seharusnya qala mudarrisu li Abdullah. Guru berkata kepada Abdullah, iftahin nawafiza. Bukalah jendela-jendela itu. Kemudian yang ketiga, qala mudarrisu li Humayun izhab ila hammam waghsil yadaika. Nah, seharusnya qala mudarrisu Abu Bakri. Qala mudarrisu li Abu Bakar izhab ila hammam waghsil yadaika. Dan yang keempat, qala mudarrisu li Ali ihfaz suratul nabai. Seharusnya ihfaz suratul tin. Jadi Ali itu sebenarnya menghafal surah, diperintahkan untuk menghafal surah At-Tin. Qala mudarrisu li Ali ihfaz suratul tin. Kemudian Abu Bakri li Abi Bakrin. Nah, jadi perbedaannya di sini ketika dia ada asmaul khamsah, dia jadi majrur Abu Bakri. Kemudian li Abi Bakri, ketika ada huruf jar dia menjadi tanwin li Abi Bakrin. Baik, kemudian kita lanjut di tamarin yang ketiga, yaitu Iqra Mayali. Bacalah kalimat berikut. Ini yang pertama, anta taktubu. Ini cara mengubah supaya menjadi fi'il amar. Ini dari anta taktubu, dari fi'il mudhari'. Taktubu. Nah, bagaimana caranya untuk mengubahnya? Kita hilangkan di huruf mudhara'anya, yaitu ta di awal katanya taktubu. Berarti tanya dihilangkan menjadi tub, dan di akhirnya itu disukunkan jadi tub. Dalam tata bahasa Arab, kata yang diawali dengan sukun itu tidak ada, makanya dia ditambah dengan alif. Dan kita mau tambahkan harokatnya itu kita lihat di huruf ketiga dari fi'il mudhari yang sebelumnya, yaitu doma tu ya, taktubu. Berarti dia uktub. Jadilah kata yang dari fi'il amr. Jadi dia uktub, tulislah. Kemudian yang kedua, anta tadkhulu. Ini juga sama, dia dihilangkan huruf mudhara'anya yang pertama di awal katanya itu ta. Berarti dia jadi disukunkan udhul. Terus yang terakhir itu udhul. Kenapa bisa menjadi udhul? Karena kita lihat di ainulnya, di huruf ketiganya, yaitu doma, dia menjadi udhul. Ya, kita lanjut bagaimana dia dalam bentuk kalimat. Nah, ini sudah tertera. Yang pertama, ukhruj.
minal fasli ya Bashir. Ya Bashir, keluarlah dari kelas wahai Bashir. Nah, ukhruj ini dari kata kharaja yakhruju ukhruj. Kemudian kedua, uktub darsaka ya Ali. Tulislah pelajaranmu wahai Ali. Dari kata kataba yaktubu uktub. Kemudian usjud lillah, usjud lillah. Dari kata sajada yasjudu usjud, sujudlah kepada Allah. Kemudian undur ila zaka jabal, lihatlah kepada gunung. Kemudian uktul hazihi hayata ya ammi. Dari kata qatala yaktulu uktul, bunuhlah ular ini wahai pamanku. Kemudian udkhul ya Hamid, masuklah wahai Hamid. Kemudian ushkur rabbaka, bersyukurlah kepada Allah rabbaka. Kemudian uskut ya walidi, diamlah wahai anak ya, dari kata sakata yaskutu uskut. Kemudian uknus hadhihi gurfat, uknus hazi gurfata, sapulah kamar ini, dari kata kanasa yaknusu uknus. Kemudian kita masuk di pola yang kedua, yaitu anta tajlisu. Nah, jadi dihilangkan dulu huruf mudharaanya yang pertama ta ya, terus disukunkan di huruf terakhirnya ijlis. Nah, jadi dia hamzah wasulnya kasroh, berbaris kasroh. Jadi dia di ketambahan huruf diletakkan berbaris kasroh. Ijlis dari kata jalasa yajlisu ijlis. Kemudian yang kedua anta tagesilu. Nah, kita hilangkan huruf mudharaanya yaitu ta, terus di akhir katanya disukunkan ksil, dan tidak ada tata bahasa Arab yang diawali dari sukun, makanya dia ketambahan hamzah. Terus dia berbaris kasroh, hamzah wasulnya berbaris kasroh, igsil. Kemudian bagaimana dalam bentuk kalimat? Yang pertama di sini adalah ijlis huna ya Bilal, dari kata jalasa yajlisu ijlis, duduk di sini wahai Bilal. Kemudian yang nomor dua, igsil wajhaka bisobuni ya, karena ada huruf jar. Cucilah wajahmu dengan sabun. Kemudian nomor tiga, irji ba'da sa'ah, pulanglah, kembalilah setelah 1 jam, dari kata roja'a yarji wa irji. Kemudian inzil minas sayyarati ya akhi, turunlah dari mobil wahai saudari. Inzil dari kata nazala yanzilu inzil. Kemudian yang nomor 5, qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam, Allah berkata kepada Musa alaihi salam, idrib bi'asokal hajarah, pukullah tongkatmu dengan batu, pukullah tongkatmu ke batu ya. Kemudian kita lanjut di pola yang ketiga, yaitu anta tazhabu. Kita hilangkan huruf mudharaannya yang pertama yaitu ta, kita ganti dengan sukun di huruf terakhir, jadi hab. Dan walaupun di sini hamzah wasulnya ainul fi'ilnya itu fathah, hamzahnya tetap kasroh, dia izhab, tetap kasroh, dan di akhir hurufnya itu disukunkan, jadi izhab ya. Yang kedua yaitu anta taftahu. Dihilangkan huruf mudharaannya, jadi dan di akhir hurufnya disukunkan tah. Kemudian hamzahnya tetap kasroh, walaupun ainul fi'ilnya fathah, dia tetap kasroh, jadi iftah. Kemudian bagaimana dia kalau dalam bentuk kalimat? Jadi dia dalam bentuk kalimat yang pertama di sini adalah iftah, kita buka ya Ibrahim, bukalah bukumu hai Ibrahim, dari kata fataha yaftahu iftah. Kemudian yang kedua ihfaz darsaka, hafalkan pelajaranmu, dari kata hafiza yahfazu ihfaz. Kemudian yang ketiga iqra haza darsa, bacalah pelajaran ini, dari kata qara'a yaqra'u iqra. Nah, kemudian yang keempat izhab ila masjidi, dari kata zahaba ya zahabu izhab ya, pergilah ke masjid. Dan nomor 5 irkab darajataka, naiklah ke sepedamu. Kemudian yang nomor 6 il'ab ma'a uhtika ya Ismail,
bermainlah bersama saudaramu wahai Ismail. Dari kata la'iba yal'abu il'ab. Kemudian nomor 7, isyrab ma'a barida. Minumlah air dingin. Dari kata syaraba yashrabu isyrab. Kemudian nomor 8, aina maktabul baridi ya sayyidi. Di mana kantor pos wahai tuan? Kemudian dia menjawab, ana la adri, saya tidak mengetahui. Ya. Kemudian dia berkata, is'al zaka rijala. Tanyakanlah kepada pemuda itu. Kemudian pemuda itu berkata, ana rojulu rogib, saya orang asing, atau dia tidak mengetahui kantor pos tersebut. Kemudian nomor 9, irfa' rosaka, angkatlah kepalamu. Dari kata rafa'a yarfa'u irfa', mengangkat. Kemudian nomor 10, irfa' sautaka, angkatlah suaramu atau besarkan suaramu. Irfa' yarfa'u irfa'. Kemudian nomor 11, qala Allah Ta'ala fi Quran, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, iqra' ini dari kata qara'a yaqra'u iqra'. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian nomor 12, qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam, Allah berkata kepada Musa alaihi salam, izhab ila fir'aun. Izhab ini dari kata zahaba yazhabu izhab, pergilah ke Fir'aun. Wa qala, dan berkata, izhab anta wa akhuka, dan pergilah engkau ke saudaramu. Kemudian di sini ada contoh berikutnya. Di sini anta ta'kulu. Nah, ketika ada huruf pertamanya itu hamzah, maka fil amarnya itu hanya 2 huruf. Jadi dia anta ta'kulu. Ta'kulu sedang makan. Takul, makanlah. Kemudian anta ta'khuz. Nah, ini ada hamzah di awal katanya di fi'il mudhari'nya. Maka dia hanya 2 huruf di fi'il amarnya. Ta'khuz, huz, ambillah. Kemudian di tamarin yang keempat, do' amroh minal af'ala atiyah, letakkanlah fil amar dari kata kerja berikut. Ini ada fil madi, fil mudhari, fil amar. Fil amarnya belum terisi. Nah, fil madi dari qatala, kemudian fil mudhari'nya yaktulu, qatala yaktulu uktul. Jadi fil amarnya uktul. Kemudian sami'a yasma'u isma'. Isma, jadi fil amarnya isma. Walaupun ainal fi'ilnya fathah, kan, tetapi hamzanya tetap kasroh, jadi isma, ya. Kemudian zahaba yazhabu, fil amarnya izhab. Rafa'a yarfa'u irfa'. Jalasa yajlisu ijlis. Darasa yadrusu idris. Fahima yafhamu ifham. Alima ya'lamu i'lam. Hafizo yahfazu ihfaz. Syariba yashrabu ishrab. Sajada yasjudu usjud. Karena ainal fi'ilnya doma, makanya dia usjud. Kholaka yahliku ihlik. Kholaka yahliku ihlik. Dia mengikut dari ainal fi'ilnya, huruf ketiga. Kemudian roka'a yarkau irka, ya, irka. Kemudian kasara yaksiru iksir. Syaroka yashruku usyruk. Gosala yaksilu iksil. Kemudian tobakha yatbuhu utbuh, memasak. Fataha yaftahu iftah. Karena di huruf ketiganya fathah, maka di hamzahnya itu kasroh, berbaris kasroh. Fataha yaftahu iftah. Kemudian qata'a yaqta'u ikta, ya, ikta, memotong, ya. Qata'a yaqta'u ikta, memotong. Daraba yadribu idrib, memukul. Jama'a yajma'u ijma', berkumpul. Kemudian kataba yaktubu uktub, tulislah. Abada ya'budu u'bud, beribadalah, ya. Abada ya'budu u'bud, beribadah. Sa'ala yas'alu is'al, bertanyalah. Nazala yanzilu inzil, turunlah.
mana'a yamna'u, imna, ya imna, laranglah. Kemudian arafa ya'rifu, i'rif, i'rif, ketahuilah ya, ketahuilah, mengetahui. Dohika yadhaku, idhak, tertawalah. Akala ya'kulu, kul. Nah, kenapa dia hanya 2 huruf kul? Karena di awal katanya itu ada hamzah, maka di fi'il amarnya hanya 2 huruf, diambil dari 2 huruf kul. Kemudian rokiba yarkabu, irkab, irkab ya. Mengendarai, rokiba yarkabu, irkab, kendarailah. Kemudian fa'ala yaf'alu, if'al, kerjalah. Akhaza ya'khuzu, huz, ambillah. Ayo kita lanjut di tamarin yang kelima. Hamzatul amri, hamzatul wasal. Hamzah amr itu adalah hamzah wasal. Fala taktub fawqaha au tahtal alamatal hamzah. Nah, jadi dia tidak boleh diletakkan hamzah di awal kalimatnya, karena itu bisa berpengaruh ketika kita membacanya. Ini akan dibahas di tamarin yang kelima ini, yaitu ta'ammal mayali. Perhatikan kalimat berikut. Nah, di sini adalah uktub darsa. Nah, bagaimana kita mau membacanya, menyambungkannya? Sedangkan di sini sukun bertemu dengan ba sukun bertemu dengan la sukun, makanya dia dikasrohkan di tengah-tengahnya. Jadi dia uktubid darsa, uktubid darsa. Kemudian yang kedua iqra Qur'ana. Nah, ini dia bertemu juga sukun dengan la sukun, makanya dia dikasrohkan di tengah-tengahnya. Iqra'il Qur'an, iqra'il Qur'an. Kemudian isyrab qahwah, qahwata, dia isyrabil qahwah. Kemudian il'ab ana, jadi dia il'abil ana, itu dia dikasrohkan di tengah-tengahnya. Yang pertama artinya bacalah pelajaran, yang kedua bacalah Quran, yang ketiga minumlah kopi, kemudian yang keempat bermainlah sekarang. Kemudian yang keenam ini uktub, yang kelima uktub ya hamidu, ya hamidu uktub. Nah, perhatikan di sini uktub ya hamidu. Tidak bisa kita bacanya ya hamidu uktub, karena di sini namanya hamzatul wasal, hamzah wasal. Jadi dia dibacanya hamidu uktub. Ya hamidu uktub. Bacalah kitab ini. Tulislah wahai Ahmad. Kemudian ijlis. Ini contoh ijlis, udhul wa ujlis. Tidak mungkin kita baca wa ujlis karena ini adalah huruf hamzah wasal. Jadi dia udhul wajlis, udhul wajlis. Kemudian ifham, contoh ifham, qala li abi ufham. Tidak mungkin kita baca ufham ya. Jadi dia abifham, langsung disambungkan di huruf yang disukunkan. Qala li abifham. Ini huruf hamzah wasal. Baik, kita masuk di tamarin ke-6. Iqra mayali, bacalah berikut mura'iyya qawaidin nutqil hamzatul wasal dengan menggunakan kaidah hamzatul wasal. Hamzatul wasal itu adalah alif yang berdiri di tengah-tengah kalimat tanpa menggunakan hamzah di atas alifnya. Wa qawaidin nutqi harfil sakinil inda mayalihi alif lam, dan menggunakan kaidah huruf sukun dengan meletakkan alif lam. Kemudian yang pertama yaitu kul washrab. Kul ini dari kata akala yakulu kul, dan washrab, ishrab ini dari kata syaraba yashrabu, ishrab. Nah, jadi di tengah-tengahnya ini ada alif wasal, jadi dia tidak dianggap, langsung disambungkan dengan ishrabnya. Jadi dia kul washrab, makan dan minum. Kemudian yang kedua iqra darsa wa fahimahu, jadi dia di sini iqra'u. Nah, jadi alif lamnya ini sukun bertemu dengan harful sakin, yaitu huruf sukun alif lam, makanya dia dibaca majrur. Iqra'nya itu dibaca majrur, iqra'i darsa, jadi dia iqra'i darsa
iqra'id darsa faham. Ya, iqra'id darsa wafhamuhu. Kemudian yang ketiga iqra waktub. Nah, wa ketemu dengan huruf hamzatul wasl, makanya dia langsung disambungkan di sukunnya ya, waktub. Dia tidak lagi dibaca wa uktub ya, tidak lagi dibaca wa uktub. Jadi dia langsung waktub ketika dia berada di tengah-tengah. Kemudian yang keempat ukhruj wal ab ya, bukan wa il ab ya. Jadi dia ukhruj wal ab. Dihilangkan di hamzatul waslnya di tengah-tengah. Ayo kita lanjut di nomor yang kelima, yaitu izhab ana. Nah, bagaimana cara membacanya di sini? Ketika sukun bertemu dengan harfil sakin, yaitu alif lam yang sukun atau la yang sukun, maka dia banyak itu kasro majrur. Jadi dia izhabil ana, kemudian warji'u, bukan wa irji'u. Karena dia di sini hamzatul wasl dihilangkan, makanya dia jadi warji'u ba'da thuluth sa'ah. Pergilah sekarang dan pulang setelah 3 jam. Kemudian nomor yang keenam, iftah, dari kata fataha yaftahu, iftah. Fataha telah membuka, yaftahu sedang membuka, iftah bukalah. Iftah mizya'a. Nah, ketika sukun bertemu dengan harful sakin atau huruf alif lam, kan hanya ini sukun, dia bertemu dengan alif lam, maka hanya ini dimajrurkan, dikasrohkan. Jadi dia cara bacanya iftahil mizya'a. Kemudian wasma'ul akhbar. Nah, di sini ada hamzatul wasl, maka hamzatul wasl itu tidak dianggap, bukan dibaca wa isma'u, akan tetapi dibaca wasma'ul akhbar, dan dengarkan radio-radio. Kemudian di nomor yang ketujuh, huz hazihil hakibatu waftahana. Waftahanya ini dia dibaca dia dibaca waftaha dari kata iftah, dari kata fataha yaftahu iftah. Nah, di sini ada hamzatul wasl tidak dianggap, maka dia dibaca waftaha, bukan wa iftaha. Huz hazihi hakibatu waftaha. Ambillah tas ini dan bukalah tas ini. Kemudian nomor 8, izhab. Izhab ini asal kata dari zahaba, telah pergi, yazhabu sedang pergi, izhab pergilah. Izhab ila mudiri was'alhu. Nah, bukan bukan wa is'alu ya. Karena di sini ada hamzatul wasl, maka dia tidak dibaca. Jadi dia was'alhu. Pergilah ke pimpinan dan bertanyalah kepadanya. Kemudian nomor 9, huz. Huz ini asal katanya akhoza yahhuzu, huz. Nah, jadi dia huzil. Karena dia bertemu dengan harful sakin atau alif lam yang sukun, maka zanya ini tidak lagi sukun, dia kasroh. Jadi cara bacanya hazil kuba waksilhu. Nah, kenapa di sini waksilhu? Karena di sini ada hamzatul wasl. Jadi hamzatul wasl ini sudah tidak dibaca, dia tidak dianggap, maka dia cara bacanya waksilhu. Ambillah gelas atau cangkir dan cucilah gelas itu. Baik, kita lanjut di nomor yang ke-10. Qala Allah Ta'ala li Yahya alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Yahya alaihi salam, ya Yahya, huz kitaba biquwah. Nah, di sini huz dari kata akhaza yahhuzu, huz. Nah, jadi dia dibaca bukan huz kitabah. Dia dibaca huzil kitabah karena di sini bertemu dengan harful sakin atau huruf yang mati, alif lam. Jadi dia huzil kitabah biquwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan kekuatan. Kemudian nomor 11, wa qala ta'ala li Adama alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam alaihi salam, ya Adamu, skun anta wa zaujukal jannah.
Nah, jadi dia dibaca ya ada muskun karena di sini hamzatul wasl tidak dianggap, maka dia langsung disambungkan di huruf setelahnya atau yang sukun. Ya ada muskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama pasanganmu di surga. Toib, kita lanjut di tamarin yang ke-7. Iqra ma'aya, dibacalah kalimat berikut. Yang pertama ya hamiduzhab. Nah, jadi cara bacanya di sini ya hamiduzhab. Kalau dia tidak di tengah-tengah berarti dia izhab. Karena di sini ada hamzatul wasl, dia dianggap tidak ada. Jadi dia dibaca ya hamiduzhab. Wahai Hamid, pergilah. Kemudian ya ikhwanuzhabu. Ya ikhwanuzhabu. Wahai saudara-saudara, pergilah. Kemudian ya aminatuzhabi. Wahai Aminah, pergilah. Kemudian ya akhwatuzhabna. Ya akhwatuzhabna. Wahai saudara-saudara, wahai saudari-saudari, pergilah. Kita lanjut di nomor yang pertama, ya ayyuhatullabudkhulu fasla wajlisu waktubud darsa. Nah, itu ketika dia disambung. Kalau dia dipenggal, ya ayyuhatullabu udkhulu fasla ijlisu uktubu darsa. Ketika dia disambung, ya ayyuhal tullabu udkhul, ya ayyuhal tullabudkhul fasla wajlisu waktub darsa. Kemudian nomor yang kedua, ukhruji ya bintu wal abi ma'a uhtuki. Keluarlah wahai anak perempuanku dan bermainlah bersama saudaramu. Kemudian nomor yang ketiga, kulu washrobu. Nah, di sini juga ada hamzatul wasl. Makan dan minumlah. Kemudian yang keempat, ishribna qahwata ya sayyidati. Minumlah kalian kopi wahai nyonya-nyonya, ya perempuan-perempuan. Kemudian yang nomor kelima, ta'allai. Nah, kenapa di sini lay? Karena ini perempuan. Kalau laki-laki ta'ala. Jadi dia ta'allai ya aminatu waftahi nawafiza. Kemarilah wahai Aminah, dan bukalah jendela-jendela. Kemudian nomor yang keenam, igsilu wujuhakum wa aidiyakum. Cucilah muka kalian dan tangan kalian. Kemudian nomor yang ketujuh, u'budna Allaha wasjud lahu. Beribadahlah kepada Allah dan sujudlah kepadanya. Kemudian nomor yang ke-8, al-abu ba'da darsa. Nah, ini dari kata laiba yal'abu i'bad. Bermainlah setelah belajar. Kemudian nomor 9, huzi. Kenapa huzi? Karena di sini perempuan, jadi ketambahan lain. Ya lain ya. Huzi kitabuki ya Su'ad. Ambillah bukumu wahai Su'ad. Kemudian yang nomor 10, qala Allah Ta'ala fi surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu'budu. Nah, di sini u'bud ya, beribadah. Kenapa dia dibaca ya ayuhan nasu'budu? Karena di sini ada hamzatul wasl, yaitu hamzatul wasl tidak dibaca, tidak dianggap. Maka dia langsung disambungkan ke huruf berikutnya. Jadi dia ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Lanjut di nomor yang ke-11, waqala fi suratul hajj. Nah, contoh yang berikutnya di suratul hajj, ya ayyuhallazina amanu rka'u. Jadi dia dibaca amanu rka'u, bukan amanu irka'u. Dia dari kata roka'a yarka'u irka'. Kemudian wasjudu dari kata sajada yasjudu sujud. Usjud. Karena di sini ada hamzatul wasl, maka dia dibaca wasjudu, bukan usjudu. Kemudian wa'budu dari kata abada ya'budu u'bud, beribadalah.
di sini ada hamzatul wasl, maka dia dibaca wa'budu rabbakum waf'alu. Dari kata fa'ala yaf'alu if'al, maka dia dibaca waf'alu karena ada hamzatul wasl, tapi dia tidak dianggap, tidak dibaca waf'alu khaira. Kemudian di tambahan yang ke-8, da'fil faragi fiha yali fa'ala amri wa nasibah. Letakkanlah tempat yang kosong dan isilah dengan fi'il amar, kata perintah yang cocok. Nah, yang pertama di sini Qur'anul ya Maryam. Cocoknya itu iqra'i. Kenapa iqra'i? Karena Maryam itu adalah perempuan. Makanya dia jadi iqra'il Qur'ana ya Maryam. Kemudian yang kedua ya aulad. Ya aulad berarti dia jamak ya. Berarti dia ya aulad kulu ya aulad kulul hobzu makanlah roti, washrobu qahwa dan minumlah kopi. Uhruj minal fasli ya Musa, keluarlah dari kelas wahai Yusuf. Kemudian nomor yang keempat, ini cocoknya iksilna ya, karena dia jamak. Iksilna wajuh hakunna wa aidiyakunna bisobunun. Cucilah wajah kalian dan tangan kalian dengan sabun. Kemudian nomor yang kelima, ini cocoknya irfa. Kan ra'saka itu kepala. Irfa ra'saka bi Musa. Nah, ini mungkin sebenarnya ya Musa. Irfa ra'saka ya Musa, angkatlah kepalamu wahai Musa. Kemudian nomor yang ke-6, akrobu. Akrobu ini kalajengking. Berarti dia uktul. Bunuhlah ya. Uktul hazi akrobu ya Musa. Bunuhlah kalajengking ini wahai ayah. Kemudian nomor yang ke-7, qala Khalidah zamiluhu Zakaria. Khalid berkata, sahabat Zakaria berkata, ma ma'na hazihil kalimah, apa arti dari kalimat ini? Kemudian qala Zakaria berkata, ana la adri, saya tidak mengetahuinya. Nah, jadi yang cocok di sini is'ali, karena di sini ada kata sama alif lam, huruf sakin, huruf yang sukun. Is'alil mudarrisa, tanyakan kepada guru. Kita lanjut di nomor yang ke-8, lahma. Nah, ini lahma ini daging, maka dia iqta'i. Kenapa iqta'i? Karena Khadijah perempuan. Iqta'i lamma lahma bizaka sikina hadiya Khadijah. Potonglah daging dengan menggunakan pisau yang tajam wahai Khadijah. Kemudian nomor yang ke-9, ismuka. Nah, ini uktubis. Kenapa uktubis? Karena di sini ada aliful wasl di tengah-tengah. Uktubis muka ala daftaruka ya Abdurrahman. Tulislah namamu di buku catatanmu wahai Abdurrahman. Kemudian nomor yang ke-10, qalat mudarrisati litalibati. Guru berkata kepada siswa, izhabna. Kenapa izhabna? Karena di sini talibati, perempuan. Izhabna ana ila maktabati. Pergilah ke perpustakaan sekarang. Waqra'na suhufi, dan bacalah. Waqra'na, dan bacalah kalian suhuf, lembaran-lembaran ya, Quran, buku ya. Wal majalat, dan majalah. Tsumma rji'na ila fasli ba'da nisfu sa'ah. Kemudian kembali ke kelas setelah setengah jam atau 30 menit. Kemudian nomor 11, ya Ammar, wahai Ammar, mindi luka wasikh jiddan. Sapu tanganmu kotor sekali. Nah, yang cocok di sini faksilhu, maka cucilah sapu tanganmu. Kemudian di sini ada keterangan aksamu fi'li thalatha. Jenis-jenis fi'il ada 3.
madi wa mudhari wa ammar. Fi'il madi kata lampau, mudhari kata yang akan terjadi atau yang sedang dilakukan, wa ammar dan ammar kata perintah. Nahwu contohnya zahaba yazhabu izhab. Zahaba telah pergi, yazhabu sedang pergi, izhab pergilah. Kemudian di sini al-kalimatul jadidah, kosakata baru, aqrabu jamaknya aqribu. Kalajengking, hizau jamaknya ahziyatu. Sepatu, jannatu jamaknya janatu. Nas'anu, na'sanu ini untuk mudzakkar, mengantuk. Muannasnya untuk perempuannya na'sa, mengantuk. Kubu jamaknya akwabu, gelas atau gelas-gelas, akwabu. Sautu jamaknya aswatu, itu suara, sautu aswatu. Kemudian yadun jamaknya ID atau ID. ID itu untuk laki-laki, ID itu untuk perempuan. Kemudian zauju lil muzakkar dan muannas, ini untuk muzakkar dan muannas. Zauju itu pasangan. Alakun. Kemudian mizya'u radio, jauh itu ruangan ya atau suasana, jauh. Goribu jamaknya gorobau, aneh. Goroba itu aneh. Kemudian Musa, Nabi Musa, muslimun kegelapan. Kanasa nusu. Kanasa ini sapu. Kemudian nazoro itu fil madi, yanzuru fil mudhari, melihat. Sakata yaskutu, diam. Jama'a yajma'u, berkumpul, majelis. Tobakha yatbuhu, memasak. Qata'a yaqta'u, memotong. Qata'a itu fil madi, yaqta'u itu fil mudhari. Khalaqa yahliku, khalaqa itu membuat atau menciptakan, sedang menciptakan atau sedang membuat. Abada ya'budu, beribadah dan sedang beribadah, fil madi dan fil mudhari. Alima ya'lamu, mengetahui. Alima ya'lamu, mengetahui. Mana'a yamna'u, dilarang. Kemudian aza ya'uzu, berlindung. Nah, demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa dipahami bersama. Sekian dari saya, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.